Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri-santri Madrasah Diniyah? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat mengaji juga semangat belajar. Nah, kali ini kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Kita akan belajar tentang cerita atau kisah di mana tahun kelahiran Nabi Muhammad, yakni tahun gajah. Kenapa ya kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah? Kita simak ya ceritanya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik, kenapa ya tahun gajah disebut tahun gajah? Tahun kelahiran di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Karena pada saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi ada raja, zaman dahulu tuh ada raja namanya Raja Abraha. Dia ini orangnya nggak suka sama Ka'bah. Kenapa? Karena sejak zaman dahulu Ka'bah itu sudah dikunjungi oleh banyak orang, termasuk orang-orang di luar kaum Quraisy ya, di luar orang Mekah juga berkunjung berziarah ke Ka'bah. Nah, si Abraha ini dia tidak suka, dia juga pengen punya wilayah yang dikunjungi oleh orang-orang juga. Dia membangun sebuah bangunan yang dihiasi sangat cantik, tapi tetap saja orang-orang tidak ada yang ke sana. Jadi kalau berziarah banyak orang-orang yang pergi ke Ka'bah. Nah, dengan seperti itu Raja Abraha kemudian marah, geram. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian dia bilang kepada kaum Quraisy akan membawa pasukan yang mengendarai gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, saat itu pemimpin orang-orang Quraisy adalah Abdul Muthalib. Siapa yang tahu Abdul Muthalib? Ya, benar, Abdul Muthalib ini adalah kakek dari Nabi Muhammad. Nah, beliau sebelumnya 200 untanya Abdul Muthalib itu jadi tawanannya Abraham. Kemudian Abdul Muthalib bilang, kamu boleh silakan kamu kalau mau menghancurkan Ka'bah, tapi 200 ontaku kembalikan padaku. Lah, Raja Abraha ini kemudian geram, kok bisa malah dia mementingkan untanya, nggak melindungi Ka'bah. Nah, Abdul Muthalib menjawab bahwa unta-unta itu adalah milikku, sedangkan Ka'bah ada pemiliknya. Dia akan melindungi Ka'bah. Ternyata benar adik-adik. Setelah itu Raja Abraha mengembalikan ontanya kepada Abdul Muthalib. Dan Raja Abraha bersiap untuk menghancurkan Ka'bah, membawa pasukannya dan menunggangi gajah. Tetapi pada saat sudah mendekati Ka'bah, gajah ini tidak mau diatur. Disuruh berdiri malah duduk, disuruh jalan malah diem aja, nggak mau ngapa-ngapain. Sampai orang-orang pasukan Abraha ini sampai memukul kepala gajah, bahkan pakai besi. Tapi gajahnya masih tetap diam. Nah, apa yang terjadi kemudian? Adik-adik pasti ingat dalam surah Al-Fil menceritakan bahwa saat akan penyerangan penghancuran Ka'bah, Allah mengutus banyak sekali burung-burung yang kemudian membawa bola batu dari tanah liat yang ada apinya. Kemudian dilemparkan kepada pasukan Abraha ini sampai mereka tergeletak semua. Ada yang hancur, ada yang pecah, ada yang sakit. Pokoknya semua terkena lemparan api dari burung-burung yang sudah diperintahkan Allah. Nah, dari situlah kemudian peristiwa tersebut menandakan bahwa terjadi pada tahun gajah.
Itu mengapa? Kelahiran Rasulullah itu di tahun gajah, karena ada peristiwa besar tersebut. Nah, adik-adik, hikmah apa yang kita dapat dari cerita ini? Yang pertama, kita nggak boleh iri, kita nggak boleh merasa iri sama orang lain, nggak boleh. Yang kedua, kita harus bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita, ya. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh dengki, karena kalau dengki, benci itu bisa menghancurkan semuanya. Nah, Abraha ini udah iri, dengki, dan dia tidak bersyukur, maka dihancurkan sama Allah. Yuk adik-adik, kita perbaiki lagi diri kita untuk tetap selalu berbuat baik, bersyukur, dan tetap berbagi dengan teman-teman lain, ya. Itu kisah kenapa tahun gajah dinamakan tahun gajah. Nanti kita akan lanjutkan lagi kisah-kisah selanjutnya. Nah, coba adik-adik tadi kisah yang sudah Bu Muya sampaikan, coba diceritakan kepada bunda, kepada ayahnya. Siapa tahu bunda sama ayah juga senang mendengar cerita dari adik-adik. Sekian dari Bu Muyas ya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.